Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Ansari dari kelas 3E, NIM 2022 D1B140. Saya akan menjelaskan materi tentang materi pertama tentang manajemen konstruksi, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan, tata kelola yang baik, dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Saya akan memberikan penjelasan tentang undang-undang tersebut. 1. Penyedia jasa ialah istilah untuk badan usaha dan orang perseorangan atau orang perseorangan yang menyediakan barang ataupun pekerjaan konstruksi, jasa, konsultan atau jasa. 2. Penggunaan jasa menurut F. Rianto tahun 2022. Penggunaan jasa adalah badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau penyuluh memberikan pekerjaan kepada pihak jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Penggunaan jasa dapat berupa perseorangan, badan lembaga, instansi, pemerintah ataupun swasta. Yang 3, auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. Seorang auditor pada dasarnya bertugas untuk memeriksa catatan akuntansi guna menguji kebenaran dan catatan itu. Materi kedua tentang pengertian 5M dalam manajemen. 5M adalah istilah menurut pada faktor fungsi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah pengelolaan 5M. Berikut adalah isi pengelolaan 5M. Man atau manusia. Man atau manusia merupakan model 5M yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua, materialitas atau bahan baku. Dan yang terakhir adalah material atau bahan baku yang merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Yang 3, method atau metode prosedur. Metode prosedur yang keempat adalah metode atau prosedur yang merujuk pada metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kelima, machines atau mesin. Mesin atau mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang tenaga kerja kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Selanjutnya, money, uang. Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan. Karena uang sangat dibutuhkan dalam melakukan pembangunan atau membuat konstruksi. Yang terakhir, method atau metode prosedur yang adalah prosedur yang merujuk pada prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Baik, materi ketiga adalah gambaran tentang RAB, rencana anggaran biaya atau disingkat RAB, adalah perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan saat ingin melakukan proyek tertentu. Biasanya, rancangan anggaran dana akan dibuat sebelum proyek atau suatu event yang dilaksanakan. Fungsi RAB atau rencana anggaran biaya pada dasarnya
rencana anggaran biaya adalah untuk mengetahui perkiraan jumlah harga total maupun per item yang dibutuhkan dalam membangun konstruksi atau suatu proyek. Dengan begitu, hal ini dapat menjadikan acuan terkait sejumlah biaya pelaksanaan yang dibutuhkan, sehingga dana diperhitungkan secara teliti tanpa adanya over budget atau bahkan overspending. Perlu diperhatikan, efektif dan efisien yang dimaksud yaitu RAB dapat diperhitungkan dengan tepat serta ekonomis. Namun hasil proyek atau bangunan tetap berkualitas SNI, Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya, cara membuat RAB, Rancangan Anggaran Biaya. 1. Tetapkan tujuan dan waktu penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam membuat RAB adalah menunjukkan tujuan dan estimasi waktu yang akan digunakan saat memperhitungkan rencana anggaran biaya. Yang kedua, buat estimasi kebutuhan. Langkah selanjutnya dalam menyusun rencana anggaran biaya adalah membuat daftar estimasi kebutuhan untuk kegiatan operasional. Nantinya dapat mengelompokkan daftar kebutuhan yang dibutuhkan. Misalnya dari cara memperolehnya seperti proses pembelian atau penyewaannya. Yang ketiga, analisis kebutuhan sumber daya. Jika estimasi kebutuhan sudah dibuat, langkah berikutnya dalam menyusun rencana anggaran biaya yaitu mencari dan menganalisis sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya, jika sahabat merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan produk, maka analisis sumber dayanya yaitu memperkirakan berapa banyak bahan baku dalam proses produksi. Yang keempat, riset harga. Tahap ini dalam membuat rencana anggaran biaya dapat dimulai dari mencatat harga satuan pada setiap item yang dibutuhkan. Perlu diperhatikan, pastikan informasi harga yang akan dicari sudah diupdate atau relevan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan begitu, perencanaan RAB akan menjadi lebih akurat dan tidak terlalu melenceng dari update biaya saat ini. Yang kelima, rekapitulasi dan evaluasi. Jika semua data yang dibutuhkan dalam RAB sudah terisi, maka langkah selanjutnya adalah proses rekapitulasi atau memperhitungkan keseluruhan biaya secara detail. Apabila proses rekapitulasi sudah selesai, langkah berikutnya adalah mengevaluasinya, yakni sesuaikan antara estimasi biaya dengan batasan anggaran sebelumnya. Rumus dan cara menghitung RAB. Misalkan 20 semen dikali harga satuan 80.000 sama dengan 1.600.000. Pasir untuk bangunan 5 meter persegi 5 meter kubik dikali harga per meter kubik 200.000 sama dengan 1 juta. 600 buah batu bata dikali harga satuan 500 sama dengan 3 juta. 15 kaleng cat tembok kali harga satuan 100.000 1.500.000. Keramik untuk ukuran ruangan 35 meter kubik dikali harga per meter persegi 150.000 sama dengan 5.250.000. Maka total kebutuhan biaya material sebesar 12.350.000. Kebutuhan biaya tenaga kerja 2 orang tukang keramik dikali 10 hari dikali 150.000 per hari sama dengan 3 juta rupiah. 2 orang tukang batu bata dikali 20 hari dikali 150 per hari 9 juta. 2 orang tukang cat dikali 10 hari dikali 150 per hari sama dengan 3 juta rupiah. 2 orang tukang plester dikali 1 per hari dikali 150 per hari sama dengan 3 juta. Maka total kebutuhan biaya tenaga kerja adalah sebesar 18 juta rupiah. Belum lagi kebutuhan sewa alat dan lain-lainnya. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang materi manajemen konstruksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.